Halo semuanya, kembali lagi di MSG. Oke, gimana puasanya? Udah bolong berapa kali? Atau nggak pernah puasa? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Babylon AD yang diperankan oleh Vin Diesel sebagai pemeran utama, yang menceritakan seorang tentara bayaran yang mendapat tugas untuk mengirimkan seorang gadis menuju Amerika. Dan gadis ini hamil loh. Ya, tapi bukan saya yang hamilin, oke? Oke, tanpa basa-basi dan tanpa banyak cincong, kita mulai aja alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang tengah berjalan di tengah hujan untuk menuju pasar gelap dan menemui penjual senjata. Pria ini bernama Turop. Turop ialah prajurit bayaran yang kini menjadi buronan pemerintah Amerika. Jadi Turop hidup sebagai pelarian yang sering berpindah tempat. Turop ini sedang mencari seorang pria Asia yang menjual senjata macet kepadanya. Dan karena hal itu membuat Turop hampir saja tewas. Setelah ketemu, Turop menodong penjual senjata itu dan mengambil uangnya kembali sebesar $20 dan pergi begitu saja. Kemudian Turop membeli daging mentah lalu dibawa ke apartemennya. Di sana Turop langsung menyiapkan dan memasak daging itu. Saat siap dan akan menyantap makanan itu, tiba-tiba lampu berkedip dan Turop sadar ada yang tidak beres dan langsung merunduk. Benar saja, bom pun meledak. Muncullah Carl yang merupakan sesama tentara bayaran beserta anak buahnya. Turop berkata, "Carl, aku sudah pernah bilang bila kau menodong pistol ke arahku, aku akan membunuhmu." Tapi Carl tidak menghiraukan omongan Turop. Carl berusaha menangkap Turop, tapi Turop berhasil menghindar dan menodong balik ke arah Carl dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu?" Awalnya Carl tidak bicara. Saat didesak, Carl mengatakan kalau Gorski yang menyuruhnya. Turop berhenti sejenak dan terdiam, kemudian menembak kepala Carl hingga tewas. Lalu pergi menemui Gorski yang berada di bawah. Dengan digiring oleh pasukan itu, Turop menuju panser yang di dalamnya ada Gorski. Kemudian Turop naik. Lalu Gorski berkata, "Kau sulit ditemukan, Turop." Turop menjawab, "Aku tidak sembunyi, kau bisa mengetuk pintu rumahku." Lalu pembicaraan berlanjut saat Gorski memberikan pekerjaan senilai $500,000 untuk mengawal seorang gadis menuju New York. Turop terlihat kesal dan berkata, "Kau ingin membodohiku? Kau sudah tahu aku tidak bisa masuk ke negara itu." Lalu Gorski memberikan sebuah benda yang merupakan chip paspor. Singkat cerita, Turop menerima tawaran itu. Lalu Gorski berkata, "Jangan sembunyi, atau aku akan mencarimu." Dan Turop membalas perkataan Gorski dengan berkata, "Itu juga berlaku untukmu." Kemudian Turop diturunkan di tepi jalan. Saat sedang akan menyalakan rokok, datang helikopter yang tergelantung mobil di bawahnya. Lalu Turop naik ke mobil itu, dan mobil itu diangkat kembali untuk menuju suatu tempat. Di pagi harinya, mobil ini diturunkan di sebuah biara kuno. Lalu helikopter itu pergi. Tak selang lama muncul seorang wanita yang menghampiri Turop bernama Suster Rebecca. Lalu Suster Rebecca membawa seorang gadis bernama Aurora, dan gadis ini yang akan diantar oleh Turop ke New York. Tapi gadis ini menatap Turop dengan tatapan aneh dan bertanya, "Siapa namamu?" Setelah perkenalan singkat, mereka pun berangkat. Dan sampailah mereka di Kazakhstan. Lalu Aurora tampak kebingungan dengan banyak orang yang ada di sekitarnya. Diketahui Aurora tidak pernah keluar dari biara selama ini. Jadi Aurora bingung dengan keramaian ini. Dan mereka berjalan menuju sebuah pasar untuk berganti pakaian agar menghilangkan jejak. Kemudian terjadi sesuatu yang aneh pada Aurora. Aurora tampak panik dan mulai berteriak. Lalu entah lari dari apa. Tak selang lama bom pun meledak. Setelah bom itu meledak, mereka bergegas naik ke dalam kereta menuju perbatasan. Saat di kereta, Turop meminta kepada seorang gembala kambing untuk memberikan kursinya, tapi tidak diindahkan oleh gembala itu. Tapi di saat Aurora yang memintanya, langsung diberikan oleh gembala kambing itu. Kemudian mereka duduk, dan Turop bertanya, "Kenapa kau tahu kalau bom itu akan meledak?" Aurora hanya diam. Tapi Suster Rebecca menjawab pertanyaan Turop dengan berkata, "Dia hanya ketakutan." Kemudian mereka bertiga sampai di Vladivostok, kota paling timur Rusia, untuk bersiap menyeberang menuju Amerika. Lalu Turop menuju suatu tempat untuk menemui seorang pria bernama Finn yang akan mengantarkan mereka menuju Alaska.
Saat mereka berjalan, Aurora terlihat kebingungan dengan orang-orang yang dikurung di dalam sangkar dan saling bertarung. Dan saat Aurora lewat, salah satu petarung itu melihat ke arah Aurora. Lalu Turop meninggalkan mereka sebentar di salah satu sudut anak tangga dan menemui Finn sendirian. Lalu Turop meminta tiket perahu kepada Finn, dan Finn berkata, "Kapan?" Turop menjawab, "Sekarang." Tapi Finn tidak bisa memberangkatkan mereka malam ini. Mereka bisa berangkat besok pukul 6 pagi, harus tepat waktu dan tidak boleh telat. Saat mereka akan pergi, mereka dihadang oleh orang-orang yang mengaku orang suruhan ayah Aurora dan meminta Aurora agar bisa ikut dengan mereka. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan uang $1 juta kepada Turop. Turop sejenak melihat uang itu dan terdiam. Kemudian Turop melempar uang itu dan berlari. Terjadi aksi kejar-kejaran dan baku hantam. Saat Turop sedang baku hantam, salah satu orang suruhan ayah Aurora berusaha membawa Aurora pergi, tapi diselamatkan oleh salah satu petarung yang berada di dalam sangkar. Kemudian Turop menuju sangkar itu untuk menyelamatkan Aurora, tapi dihadang oleh petarung itu dan terjadi aksi saling serang dan saling pukul. Saat Turop mencekik petarung itu, Aurora berusaha untuk menghalangi dan berkata dia hanya ingin menolongku, tapi semuanya sudah terlambat. Petarung itu mati setelah lehernya dipatahkan oleh Turop. Kemudian anak buah ayah Aurora meminta Aurora agar bertemu dengan ayahnya, dan Aurora ikut dengan mereka. Karena itu Turop dan suster Rebecca langsung mengejar mereka dan menembak salah satu orang itu agar mengembalikan Aurora. Tapi mereka bersikuku tidak mau melepaskan Aurora. Tapi Aurora memilih kembali ke Turop daripada orang lain mati karena dirinya. Setelah itu Aurora marah pada Turop dan terjadi perdebatan. Kemudian suster Rebecca menampar Aurora dan memeluknya agar menenangkannya. Dan Turop berkata, "Aku melakukan semua ini karena ini memang adalah tugasku untuk melindungimu." Besok paginya mereka menuju tengah-tengah lautan yang membeku dan menunggu sebuah kapal. Kemudian pembimbing rombongan meniup peluit dan memberikan aba-aba untuk berhenti melangkah. Tiba-tiba es bergetar dan muncullah benda hitam dari dalam es. Dan ternyata kapal yang akan mereka naiki merupakan kapal selam militer. Kemudian mereka semua berlari. Mereka harus cepat karena kapal ini tidak ingin terdeteksi satelit. Tapi sayangnya sebagian besar penumpang tidak bisa ikut naik. Jadi kru kapal selam harus menembak sebagian dari mereka dan mulai menyelam. Tapi sekali lagi terjadi keanehan dengan Aurora. Aurora menuju ruang kendali kapal selam dan mematikan semua sumber daya kapal. Dan Turop berusaha menghentikannya sampai Aurora berteriak histeris dan pingsan. Setelah insiden tadi, kapal selam ini kembali berlayar menuju Alaska. Saat berada di dalam kapal selam, Finn bertanya, "Aku pernah melihat bom virus meledak dan semua orang bertingkah seperti Aurora." Lalu Turop membalas perkataan Finn dengan berkata, "Bila dia membawa virus di tubuhnya, aku yang akan membunuhnya dan aku akan membakar tubuhnya." Tanpa disadari Turop, Aurora mendengar kata-kata Turop. Kemudian mereka sampai di zona perbatasan di Alaska. Turop, suster Rebecca, Finn, serta Aurora langsung turun dari kapal selam itu dan menggunakan snow car atau mobil salju untuk melewati perbatasan. Mereka harus cepat kalau tidak ingin diburu oleh lebah penyengat. Apa itu lebah penyengat? Kita akan tahu nanti. Semakin dekat dengan perbatasan, mereka berhenti sejenak karena melihat beruang kutub yang mati ditembak. Ini menandakan mereka semakin dekat dengan zona perbatasan. Di saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, mereka terdeteksi lebah penyengat dan muncullah 2 buah drone militer yang mengejar mereka. Drone ini disebut lebah penyengat. Di sini drone itu meluncurkan misil, tapi mereka masih bisa menghindar. Kemudian Turop mengoper Aurora kepada Finn dan Turop balik arah dan meloncatkan snokarnya dan membuat lebah penyengat itu meledak. Lalu mereka semua kembali untuk menyelamatkan Turop yang terluka parah karena serpian besi, dan Aurora berusaha untuk menyelamatkan Turop. Saat suster Rebecca dan Aurora berusaha menyelamatkan Turop, Finn terus melihat ke arah ke sana dan ke sini dengan teropongnya. Dia khawatir kalau lebah penyengat datang lagi dan mereka harus segera pergi. Lalu Finn memutuskan untuk mengambil alih misi dengan paksa. Kemudian Finn menodong suster Rebecca dan Aurora serta meminta chip paspor milik Turop.
Tanpa disadari Finn, ternyata Turop siuman dan langsung menembak Finn hingga tewas. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Kanada dan meninggalkan mayat Finn begitu saja. Saat mereka sedang melakukan perjalanan, hari semakin gelap. Mereka memutuskan untuk membuat tenda untuk bermalam. Sembari mengobati luka Turop, di sini terlihat kehangatan mereka bertiga. Dan Aurora berkata, "Kita seperti keluarga," sembari tersenyum kecil. Tapi di tengah tawa itu, Aurora mengatakan kalau kita semua akan mati di New York nanti. Dan berpamitan untuk pergi tidur. Turop dan Suster Rebecca terlihat bingung. Kemudian Suster Rebecca berkata, mungkin dia hanya ketakutan, dan Turop pun mengiyakannya. Di besok paginya mereka menuju Kanada. Setelah sampai, mereka mencari motel untuk bersiap-siap berangkat. Kemudian Turop mandi, tapi Aurora masuk dan mereka saling menatap dan hampir berciuman. Tiba-tiba Suster Rebecca datang dan mengatakan kalau bus hampir tiba. Kemudian cerita berganti pada seorang wanita parubaya bernama Charlotte yang merupakan pemimpin dari gereja Neolitz. Lalu cerita berganti pada Turop yang mana mereka sudah menaiki pesawat menuju New York. Setelah mereka sampai, mereka menaiki taksi menuju sebuah apartemen yang disediakan oleh gereja Neolitz. Saat menunggu, Aurora melihat televisi dan terkejut. Gereja yang menjadi tempat tinggalnya sudah dihancurkan. Saat di apartemen, Turop mengatakan pada Suster Rebecca kalau ada anak buah Gorski yang menunggu di luar untuk mengawasi pengiriman berjalan sesuai dengan rencana. Dan Turop juga berkata pada Suster Rebecca, kita menempuh jarak 6.000 km hanya untuk mati. Setelah itu datang seorang pria merupakan dokter untuk memeriksa keadaan Aurora. Setelah pemeriksaan selesai, dokter itu menunggu di luar. Yang paling mengejutkan, Aurora ternyata hamil dan anaknya kembar. Suster Rebecca terkejut karena Suster Rebecca tahu bahwa tidak ada yang pernah menyentuh Aurora seumur hidupnya karena dia telah menjaganya selama ini. Dan kemudian pemimpin gereja Neolitz menelpon Turop untuk segera mengantarkan Aurora ke limusin dan Turop bebas dari tugasnya. Lalu Suster Rebecca berjalan keluar dari apartemen diikuti oleh Turop dan Aurora. Saat di depan limusin, Aurora akan masuk ke dalam mobil, tapi langsung ditarik oleh Turop. Lalu Turop memukul pengawal itu dan menembaknya, dan terjadi saling serang dan saling tembak untuk mendapatkan Aurora. Setelah itu misil ditembakkan langsung mengarah kepada Turop karena chip paspor Turop terhubung dengan pelacak. Di sini Turop berusaha menghindarinya dengan cara bersembunyi di balik mobil van. Lalu terjadi sebuah keajaiban. Aurora berjalan di tengah hujan peluru dan tidak ada satupun peluru yang mengenai. Kemudian Turop bangkit dan segera menolong Aurora yang akan ditangkap. Begitu juga dengan Suster Rebecca yang ikut bertarung. Tapi sayangnya Suster Rebecca tertembak dan kemudian tewas. Saat Turop akan menolong Suster Rebecca, Turop juga tertembak. Tapi Turop masih bisa bertahan dan berusaha mengejar Aurora. Kemudian misil kedua ditembakkan ke arah Turop. Saat misil hampir mengenai Turop, Aurora menembak Turop dan berkata, "Aku ingin kau tetap hidup." Dan scene pun berganti saat Turop sudah berada di suatu bangunan dan tersadar dengan kondisi kaki dan tangan sudah diganti dengan kaki dan tangan bionik atau buatan. Lalu Turop dibawa menemui seorang pria paruh baya bernama Arthur yang merupakan ayah dari Aurora. Arthur juga bercerita kalau Turop sudah mati selama 2 jam dan dihidupkan lagi. Dan Arthur juga bercerita mengenai masa lalunya yang dikeluarkan dari dunia kedokteran, yang mana Arthur berusaha mengkloning manusia dan memberikannya sebuah kecerdasan buatan. Setelah itu datang Neolith yang menawarkan kesepakatan yang membuat manusia super. Jadi Arthur merancang Aurora dan menciptakan superkomputer sebagai ibu Aurora. Jadi Aurora dilahirkan dari superkomputer canggih yang dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kemudian Turop bertanya, "Apa maumu?" Arthur berkata, "Aku ingin menyelamatkan Aurora dengan memutar ingatanmu. Karena sebelum kau mati, Aurora memberikan sebuah pesan kepadamu." Di lain cerita, Charlotte tengah kecewa karena gagal membawa Aurora serta Gorski yang telah melanggar kesepakatan.
Kembali kepada Turop yang sedang bersiap untuk memutar ingatannya kembali. Di ingatan itu, Aurora berkata, "Jangan mati." Kemudian menembak Turop dan berkata, "Go home," atau pulanglah. Dan Turop tahu di mana Aurora berada. Sebelum Turop berangkat, Turop bertanya, "Kenapa aku bisa selamat?" Arthur menjawab, "Karena bayi yang dikandungnya memiliki kekuatan super." Di lain cerita, Charlotte berbicara dengan Gorski yang telah melanggar kesepakatan. Kemudian Charlotte menembakkan misil dan meledakkan Gorski. Kemudian Charlotte mendatangi Arthur untuk bertanya di mana Aurora. Di sini diketahui fakta kalau Charlotte dan Arthur merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Karena itu mereka membuat Aurora dengan superkomputer. Tapi Charlotte tidak mendapatkan di mana lokasi Aurora, maka Charlotte membunuh Arthur dan pergi begitu saja. Di lain cerita, Turop menuju sebuah gubuk terbengkalai dan benar saja di sana ada Aurora sudah menunggu Turop dan Aurora berkata, "Selamat datang di rumah." Turop tersenyum dan mengatakan, "Kalau ini hanya sisa-sisa rumah." Diketahui bangunan ini merupakan rumah mendiang ayah dan ibu Turop. Setelah itu mereka pergi. 6 bulan berikutnya Turop sedang berada di rumah sakit untuk menanti kelahiran anak Aurora. Dan setelah sekian lama Turop memanggil nama Aurora. Hal ini membuat Aurora sangat bahagia. Lalu Aurora meninggal setelah melahirkan. Dan cerita ditutup dengan narasi dari Turop. Aurora dirancang untuk berkembang biak. Perawan suci yang tidak bisa hidup dalam tubuhnya. Dia hanyalah wadal, sebuah prototipe. Dia hanya program yang dibuat untuk menciptakan kehidupan lalu menghilang. Film pun berakhir. Oke, gimana alur ceritanya? Film ini punya alur cerita yang lumayan ringan dengan bumbu-bumbu action ala Vin Diesel. Dan untuk yang belum nonton, saya sarankan untuk nonton lebih lengkapnya. Khusus yang untuk yang belum nonton lo ya. Tapi yang udah nonton, ya nonton lagi gak apa-apa lah. Udah, untuk kali ini kita akan ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Ciao.